Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas salah satu yang ramai di kalangan guru dan sepertinya ini miskonsepsi Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai pembahasannya. Salah satu contohnya ya, banyak komentar di media sosial, contohnya bulan ke-14 gak dapat gaji, kemudian janjinya hanya sampai 13 bulan Bu Guru. Ada juga yang mengatakan iming-iming saja, cuma 13 bulan saja, sudah itu hilang katanya. Jadi banyak yang menganggap 13 bulan saja janji pasangan Prabowo Gibran menambah gaji guru seperti itu. Nah, kita lihat, kita coba analisa seperti apa penyampaian yang sebenarnya dari pihak pasangan Prabowo Gibran terkait janji kampanye menambah gaji guru tersebut. Kita simak dulu pidato langsung dari Pak Hasim Hadi Jojokusumo selaku yang menyampaikan ya dari pihak Prabowo Gibran, tapi beliau adalah ring satu karena beliau adalah Dewan Pengarah tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Berikut ini pidato dari Pak Hasim. Hari ini ada guru-guru nggak di sini? Ada ibu-ibu guru di sini? Tolong sampaikan ke semua guru di Indonesia, Prabowo Gibran akan menambah gaji mereka 2 juta rupiah per bulan selama 13 bulan setiap tahun, termasuk THR akan diberikan kepada guru-guru termasuk guru honorer di seluruh Indonesia. Tolong dicatat hari ini, Prabowo tidak pernah ingkar janji selama harinya, tidak pernah. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyimak penjelasan atau pidato dari Hasim Jojo Hadikusumo yang isinya janji kampanye terkait jika Prabowo Gibran menang, maka guru akan ditambah gajinya 2 juta per bulan. Nah, kalau kita simak penjelasan dari Pak Hasim tadi, ini kami kutip yang disampaikan, tolong sampaikan ke semua guru di Indonesia, Prabowo Gibran akan menambah gaji mereka 2 juta per bulan selama 13 bulan setiap tahun, termasuk THR. Nah, kalau kita simak, di sini memang disebutkan selama 13 bulan. Tapi ada sambungannya Bapak Ibu, setiap tahun, termasuk 3R, termasuk THR. Jadi kalau kita menyimak pidato ini, maksud yang kami tangkap adalah selama 13 bulan ini yang dimaksud 12 bulan Januari sampai Desember ditambah 1 bulan untuk THR, jadi 13 bulan. Tapi itu berlaku setiap tahun Bapak Ibu. Jadi akan berkelanjutan, bukan hanya 13 bulan saja. Ini hasil analisa kami dari pernyataan dari Pak Hasim tersebut. Banyak kemudian guru yang mengasumsikan bahwa hanya 13 bulan. Betul 13 bulan saja kalau kita baca sampai di bagian sini, per bulan selama 13 bulan. Tidak kita lanjutkan setiap tahun, ya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu guru subscriber channel ini? Apakah Bapak Ibu punya argumentasi atau analisa yang lain? Nah, silakan cantumkan di kolom komentar, Bapak. Kalau dari kami itu menangkapnya seperti tadi yang kami sampaikan, bukan hanya 13 bulan saja, tapi ini akan berkelanjutan setiap tahun. 13 bulan yang dimaksud itu adalah 12 bulan gajian ditambah 1 bulan THR. Jadi setiap tahun itu 13 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan cantumkan di kolom komentar tanggapannya Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai informasi tambahan, kita akan coba bahas lebih lanjut terkait program-program lain dari Prabowo Gibran dalam dokumen visi misinya Bapak Ibu. Berbicara tentang program, visi, dan misi dari pasangan Prabowo Gibran, maka kita harus merujuk pada dokumen visi misi. Itu yang paling valid Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah mendapatkan untuk kita bahas visi misi dan program Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, jadi Bapak Ibu, selain memang tentang kenaikan gaji yang diprogramkan dan kemarin sudah kita bahas itu ya Bapak Ibu, ada salah satu program yang menarik juga nih untuk Bapak Ibu guru.
Nah, di salah satu program tentang memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi, itu di poin ke-34, Bapak Ibu, ada program seperti ini. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3. Ini menarik Bapak Ibu, lagi-lagi guru masuk salah satu prioritas, salah satu yang difokuskan dalam program beasiswa Bapak Ibu. Beasiswa untuk putra-putrinya guru, seperti itu. Selain petani, nelayan, guru dan buruh, ini menjadi program untuk disediakan beasiswa untuk putra-putri guru. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Nah, nanti kan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, Bapak Ibu. Yang pasti poinnya sudah kita dapat bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran itu ada programnya untuk menyediakan beasiswa untuk putra-putri guru dari jenjang pendidikan S1 nanti sampai jenjang S3. Ini luar biasa jika terrealisasi Bapak Ibu. Nanti kita tunggu teknisnya seperti apa. Kita akan dalam ini ketika memang sudah berjalan programnya seperti itu. Dan juga selain beasiswa untuk putra-putri guru ini, perlu kita pahami program yang lain yaitu melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar nih, yang menyasar pada kualitas pengajar, pendidik, dan murid, serta memperluas cakupan program hingga ke perguruan tinggi. Jadi KIP ini menjadi pertanyaan juga nih selama ini ya. Apakah nanti Presiden baru akan melanjutkan program KIP? Karena memang KIP ini dirasakan manfaatnya sangat besar juga untuk penerima dalam hal bantuan dana pendidikan ya. Nah, jelas di sini bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran itu komitmen untuk melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar. Dan juga program Kartu Indonesia Pintar untuk pesantren juga akan tetap dilanjutkan Bapak Ibu ya. Ini sebagai literasi informasi juga nih, karena beredar di luar sana informasi yang tidak benar, tidak valid. Ya, jadi informasi ini kami pastikan valid karena sumbernya lagi-lagi memang resmi dari dokumen visi misi dan program pasangan Prabowo Gibran. Berikutnya, penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Membenahi kurikulum perguruan tinggi berbasis proyek, pendidikan vokasi dan politeknik, berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri. Menyambungkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia antara dunia usaha dan dunia industri. Meningkatkan dana riset. Ya, dana riset dan inovasi akan ditingkatkan Bapak Ibu sehingga dapat mencapai 1,5 sampai 2,2% dari PDB dalam 5 tahun. Nah, ini tadi menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh. Membangun sistem perpustakaan digital dan taman-taman diskusi untuk mendorong literasi masyarakat. Ini memang perlu sekali. Kita semua sebagai guru tentu sangat senang ketika program perpustakaan digital, kemudian taman-taman diskusi digalakkan ya di seluruh Indonesia, di berbagai kabupaten. Karena di sekolah kan kita dituntut juga untuk bagaimana meningkatkan literasi siswa, tapi akan lebih maksimal ketika di backup dengan kondisi literasi yang mendukung di lingkungan masyarakat. Salah satunya taman-taman literasi seperti itu dan seterusnya. Mengharuskan bacaan-bacaan wajib IPA, sejarah, sastra, budaya, dan filsafat. Nah, kemudian mendorong pendidikan membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk membangun budaya digital. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah, kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis, melakukan revitalisasi balai-balai latihan kerja. Memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Ini menarik ya. Jadi, ada salah satu poin di mana pasangan Prabowo Gibran ini fokus pada guru-guru swasta. Nah, di sini Prabowo Gibran memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan, Bapak Ibu. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti
meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain, dan memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, penyuluh, serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan. Kemudian membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejati ini. Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter utama bangsa seperti religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, dan tertib, mandiri, dan bermartabat. Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional, meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia, yang salah satunya menitikberatkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif. Membuka lebih banyak fakultas ilmu pendidikan yang diberikan subsidi yang lebih banyak dari pemerintah, sehingga uang kuliah lebih murah, serta dosen-dosen diberikan kompensasi lebih tinggi daripada pengajar di fakultas lain. Membuka kesempatan pelatihan jangka pendek bagi tenaga pengajar berkompetensi internasional secara berkala di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk memperkaya hasanah para calon guru Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini program-program dari pasangan Prabowo Gibran untuk pendidikan secara umum. Dan lagi-lagi salah satu yang menarik tadi untuk guru, yaitu yang pertama akan disediakan beasiswa untuk putra-putri guru dari S1 hingga nanti S3. Dan juga teknisnya ya Bapak Ibu, pasti mungkin ada yang bertanya, nanti gimana cara daftarnya dan seterusnya. Kita lihat nanti teknisnya, karena ini masih general, masih umum. Secara teknis belum dijelaskan seperti apa. Kita tunggu nanti setelah pelantikan akan dibahas program-program ini, termasuk nanti teknisnya seperti apa, kita akan sampaikan ketika memang sudah ada info resminya Bapak Ibu. Nah, yang kedua tadi ada komitmen untuk memberlakukan upah minimum untuk guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan Bapak Ibu. Oke, kita tunggu realisasinya. Semoga ini terlaksana dengan baik demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru Indonesia. Kita diskusi di kolom komentar Bapak Ibu bagaimana tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.